Selamat pagi kakak-kakak kelas besar, kelas tanggung. Pagi ini Mbak Ana yang akan menemani adik-adik untuk memulai acara sekolah minggu. Mungkin kakak-kakak di sini belum begitu kenal ya dengan Mbak Ana. Nah, Mbak Ana kadang ngajarnya di kelas yang kecil karena Mbak Ana biasanya ditemani sama Tara. Tara kelasnya di kelas Batita. Jadi seringnya di sana. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi Mbak Ana kenalan dulu sama kakak-kakak. Kakak-kakak lagi liburan ya sekarang ya. Wow, liburan panjang. Tapi jangan sampai lupa ya, meskipun liburan harus tetap hati-hati. Kalau bisa tetap di rumah saja. Dan sekarang ini kita sekolah minggunya juga di rumah. Oke, kita mau sekolah minggu. Kita mau berdoa dulu, berdoa pembukaan. Kita mau mulai sekolah minggu ya kak. Oke, sekarang kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pertemukan kami kembali sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus berkati kami, kakak tanggung dan kakak kelas besar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
selamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke kakak-kakak, tema minggu hari ini adalah kita berani bersaksi nih. Salah satu tokoh dari Alkitab yang jelas-jelas ada lagunya itu yang kayak begini. Beranilah seperti siapa yo? Seperti Daniel. Iya, itu salah satu tokoh Alkitab yang menceritakan kalau dia adalah anak Tuhan yang pemberani. Meskipun dia di dalam guanya ada singa, dia tetap pegang teguh bahwa pasti Tuhan memelihara saya, pasti Tuhan menolong saya. Tidak mudah memang, tapi itu adalah salah satu sikap kita yang salah satu sikap yang patut untuk diteladani. Nah, tubuh kita, mata kita, tangan kita, dan telinga kita itu harusnya juga bisa jadi saksi. Oke, kita akan nyanyi lagu ini, Beranilah Seperti Daniel, agar kita bisa merasakan betapa sukacitanya kalau kita bisa jadi seorang yang bersaksi. Sambil kita kumpulkan persembahan ya. Selain persembahan tubuh kita juga bisa mengumpulkan persembahan yang kita kumpulkan di gedung gereja. Oke, kakak-kakak bisa titip ke mama papa untuk dimasukkan ke amplop dan disampaikan ke petugas gereja. Oke, kakak-kakak yang berani, siap jadi saksi Kristus. Setelah itu kita dengarkan firman Tuhan. Kayak apa sih kita jadi pemberani itu seperti apa? Oke? Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel
Salam adik-adik, ketemu lagi sama Mas Ari ya. Hari Minggu 23 Mei 2021. Oh, Mas Ari sudah lama nggak bergabung sama adik-adik di kelas besar sama Tanggung ya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar suatu hal yang sangat penting. Ya, ada yang tahu nggak bahwa hari ini adalah hari raya yang bertepatan dengan salah satu peringatan di dalam kepercayaan kita Kristen. Ada yang tahu? Kidung? Tahu? Dita? Ya, hari ini adalah hari Pentakosta. Apa ya hari Pentakosta tersebut? Betul, Pentakosta adalah salah satu hari raya yang paling penting. Nah, sebelum lebih jauh, sekarang kalian siapkan Alkitab kalian ya. Alkitab kalian ya. Kalau sudah diambil ya, buka Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ya. Sudah ya? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Nah, mari sekarang kita berdoa sebelum membacanya sama-sama. Tuhan Yesus, kami hari ini mau belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya boleh mengerti firman-Mu di hari Pentakosta yang mulia ini. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, baiklah adik-adik. Kita akan sama-sama baca sambil menonton film yang merupakan bahan Alkitab dari Kisah Para Rasul ini. Yuk, kita sama-sama saksikan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah.
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, adik-adik sudah sama-sama kita dengarkan tadi ya, dan kita saksikan ya hari Pentakosta, di mana ketika pencurahan Roh Kudus itu membuat Rasul Petrus menjadi berani, ya. Dikatakan dari Rasul Petrus memberitakan siapa Yesus itu, yang Tuhan ada dan juru selamat. Nah, adik-adik, ini merupakan contoh buat kita semua bahwa di hari ini, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kita juga sama seperti Rasul Petrus. Kita juga wajib untuk memberitakan siapa Yesus itu, ya. Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang mau mati, menderita untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa bertemu dengan Allah Bapa di sorga yang penuh dengan kekudusannya. Nah, terus Mas Ari, apa saya harus seperti Rasul Petrus? Banyak cara adik-adik ya untuk berani bersaksi, ya. Contohnya yang pertama dengan mulut seperti Rasul Petrus tadi, ya. Adik-adik juga bisa bercerita, ya. Mungkin kita semua pernah mengalami sakit penyakit ya, aduh sakit gigi, kepala pusing, demam gitu ya. Kemudian melalui Tuhan Yesus melalui dokter, perawat, obat-obatan, kita ceritakan kepada siapa? Kepada adik kakak, papa, mama, eyang, semua ya. Bahwa Tuhan menolong sehingga kita yang sakit gigi, pusing kepala, demam menjadi sembuh. Itu melalui perkataan. Tapi ada juga nih yang melalui perbuatan. Nah, Mas Ari membawa gambar nih. Ini adalah Tono dan Budi. Budi adalah yang dibawa sedang duduk, mukanya bonyok ya, mukanya bonyok. Kenapa? Oh, ternyata ada yang nakal, buang sampah kulit pisang sembarangan sehingga Budi kepleset, jatuh, mukanya bonyok. Nah, Tono menolong dia. Ya, menolong sini, Budi tak tolong. Jadi adik-adik, kalau ada teman yang jatuh kepleset jangan diketawakan, ditolong ya, dikasih obat kalau perlu. Nah, ini kesaksian kita. Ih, kamu kok baik banget, kata Budi. Ya, karena aku diajarkan untuk mencontoh ya, Tuhan Yesus Kristus yang selalu siap menolong kita ketika kita menderita. Nah, ini melalui perbuatan ya. Demikian adik-adik, kalian bisa melakukan bersaksi, harus berani ya. Apa? Menceritakan kebaikan Tuhan kepada kita. Oh, misalnya ada ulangan belum siap belajar. Aduh Tuhan, saya belum hafal semuanya, saya minta pertolongan Tuhan, saya berusaha sebaik-baiknya. Ternyata dapat nilai yang bagus. Itulah pertolongan daripada siapa? Dari Tuhan. Demikian ya adik-adik. Nah, Mas Adi satu gambar lagi ya. Nah, ini adalah gambar ketika Rasul Petrus ya di bawah ini mau tenggelam. Ya, kita lihat nih, ombaknya luar biasa ya. Tapi Tuhan Yesus tidak takut atas ombak tersebut karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang menolong, menyelamatkan Rasul Petrus ya. Sehingga itulah yang menyebabkan tadi Rasul Petrus berani bersaksi ya. Kalau Rasul Petrus sudah ditolong ya, sehingga berani bersaksi, menceritakan siapa Yesus dan Tuhan itu, kita semua juga seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus berani bersaksi, kita percaya bahwa melalui perbuatan, perkataan, sikap, perilaku kita, maka orang-orang akan diberkati. Demikian adik-adik ya. Jadi sekarang waktunya kita ya,
jangan bingung lagi. Ceritakan bagaimana Tuhan Yesus menolong ketika kalian sakit, ya. Atau mungkin suatu hari Kidung sedang sekolah, dia lupa bawa bekal, papa mamanya lupa. Tapi Dita bawa bekal lebih gitu loh ya. Oh, ya udah Kidung, aku bawa roti agak banyak. Ini paruan sama aku ya. Ih, kamu kok baik banget, kata Kidung sama Dita. Ya karena Tuhan Yesus yang menyuruhku untuk berbagi berkat. Nah, itulah bersaksi ya, demi kemuliaan Dia. Mau ya adik-adik ya, kita terus bersaksi, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Selamat kita ya. Oke, sebelum kita beraktivitas, mari adik-adik ikuti doa Mas Ari ya. Katakan begini, Tuhan Yesus, hari ini kami belajar di Pentakosta pencurahan Roh Kudus ya. Penyertaan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus membuat kami berani untuk bersaksi, menceritakan kebesaran kemuliaan bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya. Berikan kami kekuatan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik ya. Selesai sini kita rajin bersaksi kepada siapapun tentang kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Oke kakak-kakak, tadi kan kita sudah menyebutkan salah satu tokoh Alkitab pemberani yaitu Daniel. Kita sekarang kuis tipis-tipis ya. Ada 5 tokoh Alkitab yang kakak-kakak nanti bisa tebak. Oke, yang pertama adalah dia adalah anak Raja Saul, teman karibnya Daud. Nah, sudah ingat, sudah tahu? Oke, yang kedua. Kalau yang kedua ini, sebentar. Mbak Ana lihat contekan nih. Karakter ini adalah seorang perintis bagi kedatangan Mesias. Siapa yuk? Perintis bagi kedatangan Mesias. Yang ketiga, dia salah satu murid Tuhan Yesus, yang artinya batu karang yang teguh. Mudah ya. Sekarang yang keempat. Martir yang pertama. Ini juga mudah dong. Selanjutnya yang terakhir. Kalau yang terakhir ini, sebentar ya, simak baik-baik. Yang terakhir adalah Rasul Tuhan Yesus
yang militan. Rasul Tuhan Yesus yang sangat Tuhan Yesus banget, pokoknya cinta banget sama Tuhan Yesus. Setelah sebelumnya menjadi pembenci dan pembunuh anak-anak Tuhan nomor 1. Nah, setelah dia percaya Tuhan Yesus, inisialnya jadi P. Sebelum bertobat, inisialnya S. Nah, mudah ya. Oke, silakan ditebak, kakak-kakak. Itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang patut kita teladani. Mereka berani jadi saksi Tuhan. Nah, meskipun kita di rumah aja, nggak ketemu teman, belum ketemu teman, tapi kita tetap bisa jadi saksi di mana aja. Di rumah juga bisa jadi kakak yang baik buat adik-adiknya. Dan jangan lupa, Tuhan sudah memberikan mata, hidung, telinga, mulut, tubuh kita sebagai saksi Tuhan. Baik, adik-adik, teman-teman semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau berdoa. Oke, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Kami juga sudah persembahan. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak Tuhan. Kami mohon berkat supaya kami jadi anak yang berani bersaksi di lingkungan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kiranya kami boleh jadi anak terang, anak berkat sesuai kehendak Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh bertemu kembali di sekolah minggu berikutnya. Haleluya. Amin. Dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kapan-kapan bertemu lagi ya. Semoga Semoga kita segera kita bertemu segera di gedung gereja. Dadah. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan.